Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Shalom. Bagaimana kabarnya? Luar biasa, amin. Senang bisa bertemu kembali dengan Bapak Ibu yang luar biasa dan hebat-hebat. Baik Bapak Ibu, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya Bapak Pendeta Dr. Andi Patriadi Wiarjokusumo. Namun sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita siapkan hati kita. Kita mau masuk dalam hadirat Tuhan sehingga firman yang dilepaskan itu boleh bertumbuh dalam kehidupan kita. Mari Bapak Ibu, kita siapkan hati dan pikiran kita. Terima kasih ya Tuhan, oleh karena kemurahan-Mu, oleh karena kasih-Mu, kami ada sebagaimana kami ada sampai saat ini. Terima kasih Yesus, kami menyembah-Mu saat ini. Kemurahan Tuhan, oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Amin. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Kita angkat tangan, kita katakan, ku sembah Kau Tuhan. Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku selamanya. Kau hebat bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku selamanya. Kau dahsyat bagiku. Mari Bapak Ibu kita angkat pujian ini dari awal. Oleh karena kemurahan Tuhan, oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Amin. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Sekali lagi katakan, oleh karena kemurahan Tuhan,
Terima kasih ya Tuhan, selamanya Kau ajaib bagi kami. Terima kasih Yesus. Terima kasih Allah Roh Kudus. Terima kasih. Terima kasih Bapa. Kami ada sebagaimana kami ada, semua karena anugerah-Mu ya Tuhan. Dan saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu ya Tuhan, yang akan disampaikan oleh hamba-Mu Bapak Pendeta Dr. Andi Padriadi Wiardjo Kusumo. Mari Tuhan, Engkau memberkati setiap kami para pendengar ya Tuhan, dimanapun kami berada, yang mendengarkan firman-Mu melalui saluran khotbah pendeta ini Tuhan. Engkau Tuhan yang mengurapi telinga, hati, pikiran kami ya Tuhan, sehingga firman yang dilepaskan pada saat ini itu benar-benar bertumbuh di tanah yang subur, di kehidupan kami pribadi, lepas pribadi ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami patahkan setiap pekerjaan-pekerjaan si jahat yang mengganggu konsentrasi kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Kami hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Hanya kuasa Yesus yang menguasai hati dan pikiran kami. Terima kasih Tuhan. Kami siapkan hati dan pikiran kami untuk firman-Mu saat ini. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari Bapak Ibu yang siap mendengarkan firman Tuhan, bersama-sama kita katakan amin. Salam saudara kekasih di dalam nama Tuhan Yesus. Sungguh sangat senang dapat kembali bertemu dengan saudara-saudara yang hebat pada malam hari ini. Tentu malam hari ini tubuh kita sedikit lelah karena banyak hal yang sudah kita kerjakan sepanjang hari ini. Tapi biarlah kuasa firman Tuhan kembali menyegarkan, menguatkan roh jiwa kita sehingga tubuh kita menjadi segar kembali. Amin Bapak Ibu. Haleluya. Baik, mari kita langsung saja kita buka pertemuan kita ini dengan menyatukan hati kita berdoa. Haleluya. Kembali kami mengucap syukur Tuhan karena Engkau baik, Engkau telah menyertai kami sepanjang hari ini. Dan biarlah kiranya apa yang kami telah lakukan, kami kerjakan, semuanya boleh berhasil, berbuah, berlipat kali ganda. Dan kembali kami dedikasikan buat Tuhan, dan itu kiranya boleh menjadi dupa yang harum, yang boleh menyenangkan hati Tuhan. Kami mengucap syukur karena pada malam hari yang indah ini kembali Tuhan memperkenankan kami untuk kami boleh dengar-dengaran dengan suara Tuhan. Dan biarlah kiranya kuasa firman-Mu kembali membanjiri kehidupan kami ya Allah, di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap kuasa-kuasa kegelapan yang coba untuk mengganggu jalannya ibadah pada renungan malam ini kami patahkan, hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Saudara kekasih di dalam nama Tuhan Yesus, sungguh sangat luar biasa. Kembali saya juga ingin menyapa saudara sekalian, baik yang ada di Upuk Barat, Upuk Timur, dari Sabang sampai Maroke. Demikian juga saudara-saudara saya yang hebat-hebat yang ada di luar negeri. Salam Malaysia, salam Singapura, salam Timor Leste, Taiwan, bahkan benua yang jauh di seberang sana, Amerika Serikat, yang begitu terus setia mengikuti pengajaran ini. God bless you abundantly. Demikian juga negara-negara yang tidak saya sebutkan satu persatu. God bless you abundantly too. Haleluya. Baik, saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus. Oh ya, hampir lupa juga, ini banyak ini saudara kita yang baru saja bergabung. We would like to welcome you to the channel of Khotbah Pendeta. Namun jangan lupa, saya memohon kerendahan hati ya, untuk supaya saudara juga boleh mensubscribe video ini atau saluran ini, dan jangan lupa juga untuk menyalakan lonceng notifikasi supaya saudara menjadi orang yang pertama untuk mendapatkan, memperoleh video-video terbaru dari saluran khotbah pendeta ini. Tentu doa kami Tuhan memberkati saudara sekalian. Haleluya. Baik Bapak Ibu saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus, kita masih kembali ingin melanjutkan pembacaan kitab Mazmur
Pada malam hari ini Bapak Ibu, banyak hal-hal yang sudah kita dapatkan, kita peroleh dari seorang raja yang luar biasa yang dikenal Allah pada zamannya, yaitu Raja Daud Bapak Ibu. Dan malam hari ini Bapak Ibu, saya pribadi masih merasa haus dan lapar untuk boleh belajar lebih banyak lagi dari pakarnya Raja Daud yang dipakai oleh Tuhan pada waktu itu Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, mari kita buka Alkitab kita Bapak Ibu, ya, pasal berapa malam hari ini? Coba Bapak Ibu, ya, saya ingin tahu. Haleluya. Iya, baik. Mazmur pasal 24 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-10 Bapak Ibu. Kita akan baca bersama-sama. Mari Bapak Ibu, benar-benar harus dibaca Bapak Ibu, karena firman Tuhan ini kalau tidak diperkatakan kuasanya tidak akan bekerja Bapak Ibu. Tidak disarankan untuk membaca firman Tuhan itu membatin Bapak Ibu. Harus diperkatakan Bapak Ibu. Harus diperkatakan. Amin Bapak Ibu. Haleluya. Baik, mari kita baca sama-sama. Ayat 1 di sana dikatakan, Mazmur Daud, Tuhanlah yang empunya bumi serta segala isinya, dan dunia serta yang diam di dalamnya. Ayat 2, sebab dialah yang mendasarkannya di atas lautan dan menegakkannya di atas sungai-sungai. Ayat 3, siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Ayat 4, orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu. Haleluya. Ayat yang kelima, dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia. Haleluya. Ayat 6, mari kita baca sama-sama. Itulah angkatan orang-orang yang menanyakan dia, yang mencari wajah-Mu, ya Allah Yakub. Luar biasa. Ayat yang ke-7, angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu, hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja kemuliaan. Ayat ke-8, siapakah itu Raja kemuliaan? Tuhan, jaya dan perkasa. Tuhan perkasa dalam peperangan. Ayat 9, angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu, hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja kemuliaan. Ayat ke-10, siapakah dia itu Raja kemuliaan? Tuhan semesta alam. Dialah Raja kemuliaan. Haleluya, haleluya. Baik saudara, mari kita masuk lebih dalam lagi untuk mengerti bagaimana penjelasannya. Katakan tadi, Tuhan Allah pemilik alam semesta, sebagaimana yang sudah kita baca saudaraku, ya, bahwa dalam ayat-ayat yang baru kita baca tadi, Allah menegaskan bahwa tidak ada Allah lain di hadapannya. Perintah ini penting untuk kita pahami di dalam keseluruhan hidup kita. Dengan kata lain, hanya Tuhan Allah lah satu-satunya yang harus menjadi yang terutama di dalam segala hal. Dalam pemahaman inilah saya mengajak saudara untuk merenungkan kebenaran penting yang dinyatakan Alkitab dalam Mazmur 24 ini. Saudara kekasih di dalam nama Tuhan Yesus, sebelum kita mengupas lebih dalam akan Mazmur 24 ini, saya ingin memberikan sedikit latar belakang tentang keberadaan Mazmur 24. Saudara, Mazmur ini seringkali dibacakan setiap hari Sabat di awal ibadah. Secara tradisi, Mazmur ini dibagi menjadi 3 bagian, yaitu ayat 1 sampai 2 berisi pujian kepada Tuhan sebagai pencipta. Ayat 3 sampai 6 lebih merupakan liturgi penerimaan peserta ibadah. Hal ini sejajar dengan Mazmur pasal 15. Kemudian pada ayat 7 sampai 10 berisi tanya jawab di pintu gerbang yang akan dilewati oleh Tuhan sebagai Raja kemuliaan. Cara pembacanya adalah ayat 1 sampai 2 dibaca oleh umat, ayat 3 oleh liturgis, ayat 4 sampai 6 dibaca oleh umat. Kemudian ayat 7 sampai 10 dibaca bersama-sama.
yaitu umat dan liturgis. Topik utama Mazmur 24 ini terlihat pada ayat 3. Dengan demikian, orang Yahudi mengangkat pujian ini sebagai pengantar ibadah. Mazmur ini merupakan pengingat apakah kehadiran kita di rumah ibadah layak atau tidak. Namun saudara, walaupun Mazmur 24 ini tidak dibuat khusus untuk ibadah, tetapi merupakan refleksi khusus dari Raja Daud terhadap peristiwa pemindahan tabut perjanjian dari Obed Edom ke Yerusalem. Amin, saudara. Ya. Sekarang mari kita fokuskan perhatian kita pada ayat 1. Dalam ayat ini dijelaskan bahwa Allah adalah penguasa dan pemilik langit dan bumi. Oleh karena itulah dikatakan, Tuhanlah yang mempunyai bumi serta segala isinya, dan dunia serta yang diam di dalamnya. Saudara, dari yang paling kecil hingga yang paling besar, dari semua yang tidak bisa dilihat oleh kasat mata, seperti amuba, sampai yang bisa dilihat oleh mata kita, baik benda mati ataupun yang bernyawa, baik binatang maupun manusia, semuanya adalah milik Tuhan. Termasuk juga semua bahasa yang ada di bumi adalah milik Tuhan. Sekalipun secara kultural, sosial budaya, bahasa adalah milik bangsa yang menggunakannya, dibentuk sebagai hasil karya budaya. Namun secara teologi, semua bahasa adalah milik Tuhan. Semua bentuk keajaiban dan keunikan yang ada di dalamnya ada dalam kontrol Tuhan. Allah tidak pernah menyatakan dirinya dengan segala kemegahannya. Sebaliknya, Allah menyatakan dirinya kepada umat kesayangannya sebagai Allah yang berkarya. Allah juga tidak meninggalkan ciptaannya, tetapi memelihara ciptaannya. Ia tidak seperti tukang arloji yang setelah membuat sebuah arloji, kemudian arloji itu akan berputar dengan sendirinya. Allah tidak demikian adanya. Saudara, sebaliknya Allah tetap ada melingkupi segala yang telah diciptakannya. Namun, meskipun dosa sudah masuk dan merasuki tatanan kehidupan ciptaan, tetapi Allah tetap menunjukkan pemeliharaannya. Haleluya, luar biasa saudara. Saudara kekasih di dalam nama Tuhan Yesus, ayat 1 dibaca oleh jemaat yang datang dan hadir dalam ibadah dengan kesadaran bahwa dunia ini dimiliki, dikuasai, dipelihara, dan dijaga oleh Tuhan. Dunia ini masih milik Tuhan dan dijagai oleh Tuhan. Allah yang kita datangi untuk kita sembah dalam ibadah, dalam ruang yang spesifik, ya, khususnya ruang ibadah, sebenarnya kekuasaannya lebih besar daripada sebatas ruangan kita ini. Kekuasaan Tuhan ada di seluruh jagat raya ini. Hal inilah yang harus dipahami oleh kita yang mau datang beribadah kepada Tuhan. Amin, saudara. Dia tidak bergantung pada ciptaan manapun juga, melainkan secara mutlak, bebas dari segalanya, dan berdaulat atas segalanya. Pemahaman akan Allah bukanlah eksklusif berada dalam kumpulan orang beriman saja, tetapi juga atas orang-orang tidak beriman. Allah berotoritas penuh. Di sisi yang lain, pernyataan ini juga merupakan peringatan berharga untuk tidak membatasi Allah pada satu kota atau satu rumah atau pada satu budaya dan satu tempat ibadah saja. Saudara, kalau kita memperhatikan dalam ayat 2, di sana diungkapkan, sebab dialah yang mendasarkannya di atas lautan dan menegakkannya di atas sungai-sungai. Ada dua kata penting dalam ayat ini, yaitu kata mendasarkan dan kata menegakkan. Kedua kata ini ditulis secara paralel yang menegaskan bahwa Tuhan adalah Tuhan Sang Pencipta. Dari sinilah kita melihat bahwa ada hubungan yang khusus antara Tuhan sejati dengan dunia yang kita tempati ini. Hubungan itu tidak pernah kita pelajari dari ilmu pengetahuan tentang terjadinya dunia. Hubungan ini pun tidak kita kenali dengan melihat kepada alam ataupun kepada cakrawala. Namun sebaliknya,
kita hanya dapat melihatnya pada Alkitab. Karena di sanalah kita menemukan hubungan yang secara khusus dinyatakan Allah kepada manusia sebagai umat kepunyaannya. Saudara kekasih di dalam nama Tuhan Yesus, kalau kita melihat, merujuk kembali kepada bangsa Israel telah mengenali Allah sebab ia telah bertindak dan menyatakan diri dengan membebaskan bangsa Israel dari Mesir dan mengadakan perjanjiannya dengan Israel di Sinai. Berdasarkan hubungan yang khusus inilah maka penulis-penulis Alkitab berbicara tentang hubungan antara Allah dengan dunia pada umumnya. Dalam hal ini dikatakan bahwa Allah adalah pencipta alam semesta. Hakikat Allah itulah namanya. Nama adalah hakikat diri. Seperti apa kita menyapa dan menyebut Dia. Kalau kita menyebut Dia adalah Tuhan yang suci, itulah hakikat Dia yang suci. Nama diri Allah berdiri sendiri. Karena itu Alkitab menjelaskan namanya adalah Yahweh, namanya adalah Elohim atau Adonai. Tidak pernah dijelaskan dalam bentuk sambung kecuali pada istilah Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Karena itu saudara, jangan pernah mengurung atau membatasi Tuhan menurut selera kita. Jangan kurung Tuhan, jangan batasi Tuhan dalam pikiran kita. Sebab itulah namanya, nama yang sudah diperkenalkan sendiri oleh Allah kepada umat kesayangannya untuk dikenalnya turun-temurun. Haleluya. Saudara kekasih dalam nama Tuhan Yesus, dari sini kita pahami akan kebenaran teologis mengenai riwayat penciptaan itu, yakni lebih berbicara mengenai hubungan antara Allah dengan dunia dan manusia secara khusus. Dengan kata lain, ia mau memberitahukan di depan umum bahwa Dialah Tuhan yang sejati dan bukan Allah bangsa-bangsa lainnya. Dengan demikian pengertian tentang Tuhan diperluas, tetapi sekaligus dimulai suatu pergumulan yang hebat tentang kedudukan Tuhan di antara Allah-Allah lain. Hanya berkat kegigihan perjuangan para nabi sampailah Israel pada kesadaran bahwa Tuhan adalah yang esa. Dialah pemilik langit dan bumi. Sekarang dalam rangka menunjukkan jati diri orang-orang yang beribadah, pemazmur Raja Daud mengungkapkannya dalam bentuk pertanyaan. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Sebagaimana dicatat di dalam ayat 3 yang baru kita baca bersama-sama tadi. Saudara, dengan kata lain, siapakah yang layak berdiri di hadapan Allah yang begitu berkuasa? Pertanyaan ini dijawab di ayat 4. Di sana dikatakan, orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu. Perhatikan kata tangan yang bersih. Ini mengacu kepada tangan yang bersih dari tindakan dosa yang lahiriah. Sebagaimana dicatat di dalam Yesaya pasal 1 ayatnya yang ke-15, 1 Timotius pasal 2 ayat 8, hati yang murni mengacu kepada kekudusan batin, motivasi dan sasaran yang benar. Jadi saudara, hanya orang yang murni hatinya akan melihat Allah. Matius pasal 5 ayat 8. Daud menekankan bahwa orang yang ingin menyembah dan melayani Allah dan menerima berkatnya harus mengusahakan hati yang murni dan kehidupan yang benar. Itu makanya di dalam susunan liturgi kita ada 2 syukur dan pengakuan dosa. Kita bersyukur karena Tuhan sudah memelihara hidup kita, dan kita pun pastinya tidak pernah luput dari kesalahan dalam kehidupan kita sehari-hari. Sehingga kita perlu memohon ampun kepada Tuhan, sehingga kita dapat layak di hadapannya. Karena kita di hadapan Allah adalah manusia yang berdosa dan hina di hadapan Tuhan. Sehingga untuk kita bisa datang kepada Tuhan dengan cara memohon pengampunan dari Tuhan. Amin saudara. Saudara kekasih di dalam nama Tuhan Yesus. Karena sangat jelas firman Tuhan berkata, hanya orang yang bersih hatinya, murni hatinya, dan tidak bersumpah palsu yang layak datang kepada Tuhan. Kaitannya dengan kita saudara, mari saudara kita masuk lebih dalam lagi.
Kita datang ke ibadah bukan sekedar untuk dibersihkan dosanya. Meskipun hal ini merupakan bagian dari liturgi juga, kita memang perlu datang dengan menyadari dosa dan minta pengampunan atas dosa yang telah kita lakukan. Orang Yahudi datang beribadah dengan pengertian apa yang telah dijalani sebelum hari Sabat, menjadi bekal untuk bertemu dengan Tuhan. Demikian pun dengan orang Kristen. Orang Kristen harus menjadi orang yang murni hatinya, tidak munafik dan apa adanya. Meskipun hal ini terkesan mustahil bagi orang yang sudah ditebus dosanya oleh Kristus, hal ini menjadi mungkin. Orang yang sudah ditebus hidupnya sudah dilayakkan dan dibersihkan oleh Tuhan. Pembersihan yang dilakukan oleh Tuhan ini harus terus dijaga dan dirawat dalam kesibukan sehari-hari. Sebab bagi orang yang seperti itulah berkat Tuhan disediakan. Perhatikan ayat 5, saudara. Di sana dikatakan, dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia. Artinya, saudara, yang menerima berkat dari Tuhan adalah orang yang mencari dia. Ayat 6. Dengan tangan yang bersih dan hati yang murni. Dicatat di ayat yang keempat. Kita harus ingat akan hal ini setiap kita berseru kepada Allah dalam doa kita. Menyembah Dia di dalam perjamuan kudus. Allah yang sudah menyelamatkan kita akan terus menuntun kita dengan keadilan dan berkat. Umat Allah yang diselamatkan adalah umat Allah yang menghargai keselamatan yang telah diberikan dan tercermin dalam kehidupan sehari-harinya. Hatinya tetap lurus dan tidak ada penipuan. Kalau kita mau mempelajari bentuk ibadah orang Yahudi, ibadah bagi orang Yahudi bukanlah sekedar variasi dalam kehidupan, tetapi merupakan keseluruhan hidup itu sendiri. Seperti yang nyata dalam Roma pasal 12 ayat 1 di sana dikatakan demikian, saudara. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Saudara kekasih di dalam nama Tuhan Yesus. Jadi ibadah bukan bagian yang terpisah yang boleh ada atau tidak ada, atau soal sempat atau tidak. Tetapi ibadah adalah soal hidup kita. Karena itu ibadah harus ada dan menjadi bobot hidup orang percaya. Dalam hal ini, dalam hubungan ini, apakah kita layak bertemu dengan Tuhan dalam ibadah atau tidak? Ibadah bukanlah penyucian diri. Artinya setelah kita berdosa kemudian kita datang beribadah untuk menyucikan diri. Tetapi ibadah adalah apa yang dikerjakan Allah dalam hidup kita harus dijaga dalam hidup yang nyata, yaitu kehidupan sehari-hari kita. Hal ini tidak mudah karena kita harus melawan arus dunia. Akan tetapi orang yang berjuang melawan arus dunia adalah orang yang layak bertemu Tuhan. Saudara, seharusnya jika kita mengerti akan hal ini, tidak ada alasan bagi kita untuk tidak datang beribadah kepada Tuhan. Di akhir ayat 6 ada kata Selah. Selah bagi orang Yahudi adalah berhenti sejenak dan sebagai waktu perenungan atau mencamkan dirinya apakah mereka orang yang layak di hadapan Tuhan atau tidak. Biasanya selama waktu Selah ini pemain musik memainkan peranan, memainkan kecapi. Sekarang kita masuk dalam babak yang ketiga, saudara. Sebagaimana dicatat dalam Mazmur pasal 24 ini. Yaitu, kita perhatikan ayat 7 sampai ayat 10. Ayat-ayat ini menunjuk kepada Mesias karena Raja kemuliaan itu adalah Tuhan Yesus. Sebagaimana dicatat dalam Yohanes pasal 1 ayat 14. Siapakah Raja kemuliaan? Bagi orang Yahudi, Raja kemuliaan yang sudah memimpin mereka adalah ketika orang Yahudi keluar dari Mesir. Mesir saat itu adalah negara superpower dan tidak ada yang lebih hebat daripadanya. Tetapi Allah mampu membebaskan bangsa Israel dan membawanya menuju tanah Kanaan.
Bagi Raja Daud, musuh utama yang paling ditakuti oleh orang Yahudi adalah orang Filistin. Akan tetapi bangsa Filistin pun bisa ditaklukkan dengan pimpinan Allah. Bagi kita, Raja kemuliaan adalah Yesus Kristus yang sudah menjelma menjadi manusia. Dalam dirinya ada kasih dan kebenaran yang hanya bisa ditemukan dalam dirinya. Tuhan juga menopang alam semesta ini sebagaimana dicatat dalam Ibrani pasal 1 ayatnya yang ketiga. Bagi orang Israel, Raja kemuliaan adalah Allah yang menciptakan, menjaga, dan memelihara. Bagi kita, Raja kemuliaan adalah Yesus Kristus yang mampu mengalahkan kuasa dosa. Yesus datang mengalahkan kuasa dosa yang memperbudak kita. Karena dosa, kita tidak bisa melakukan perbuatan yang benar. Tetapi karena kebangkitan Kristus, kita bisa bebas dari kungkungan dosa. Saudara, siapakah yang boleh beribadah kepada Tuhan? Tentu jawabannya adalah mereka yang mampu memperlihatkan kuasa Kristus yang telah menyelamatkan dan terus memimpin kehidupan untuk menang dan berdiri tegak dalam kebenaran dan kemurnian. Bagi orang Yahudi, pintu gerbang adalah pintu gerbang Yerusalem yang dilalui umat Tuhan untuk menghadap tahta Allah. Tetapi bagi kita, ketika Kristus sudah berkuasa atas hidup kita, hati dan akal dibukakan oleh Yesus supaya kita bisa mendapatkan kebenaran yang lebih lagi bagi jiwa kita. Bekal bagi kita untuk menjiwai ibadah kita hari demi hari adalah: pertama, kekuasaan Allah bukan hanya di antara orang-orang percaya saja. Tuhan berkuasa di seluruh dunia ini. Dunia ini masih berada dalam kekuasaan Allah. Ada campur tangan Allah dalam dunia ini. Semangat ibadah kita bukan hanya berada dalam ruangan ibadah saja, tetapi juga di luar ruangan ini. Relasi hubungan kita dengan Tuhan adalah relasi dari hati ke hati. Relasi yang rohania, relasi fisik juga penting, tetapi bukan itu yang ditonjolkan. Kita tetap memerlukan fisik kita untuk memuji Tuhan. Akan tetapi kerohanian kita memegang peranan sangat penting. Kedua, ibadah kita merupakan rangkaian kehidupan yang tidak pernah terputus-putus. Perjalanan hidup kita adalah ibadah terhadap Tuhan. Hari-hari sebelum hari Sabat juga bernilai, berharga, dan layak kita bawa ke hadapan Allah sebagai ucapan syukur bahwa Allah yang kita puji merupakan Allah yang berkuasa dalam setiap waktu di hidup kita. Ada firman Tuhan yang hidup dan menyertai kita dalam setiap pergumulan kehidupan kita. Kemudian kita dengan kepala yang terbuka dan hati yang lapang menerima kebenaran firman lagi. Ibadah adalah garis lurus yang membentuk sejarah kehidupan kita. Ketiga, orang yang beribadah kepada Tuhan adalah mereka yang berfokus mengandalkan Tuhan dalam setiap perjalanan hidupnya. Membawa firman Tuhan dalam kehidupan nyata bukan permasalahan yang sederhana. Kita harus bersandar penuh dalam kuasa Tuhan. Keempat, Allah dimuliakan dalam kesempatan kita bersekutu bukan terbatas pada puji-pujian atau liturgi ibadah saja, tetapi juga di luar liturgi kebaktian kita, di luar ibadah. Dalam hidup sehari-hari, Allah yang kita sembah, kita perkenalkan kepada mereka yang belum mengenalnya, supaya mereka juga boleh mengenal Allah yang hidup melalui kita. Melalui kekudusan kita adalah yang diminta Allah untuk dilakukan oleh umatnya. Kekudusan adalah hal yang mutlak dalam diri Allah, sehingga tidak mungkin ia dihampiri oleh orang yang terus-menerus dengan sengaja mencemarkan dirinya dengan dosa. Pemazmur menggambarkan orang yang boleh naik ke atas gunung Tuhan. Maksudnya dalam hadirat Allah haruslah seorang yang bersih tangannya dan murni hatinya. Istilah tangan
merujuk pada perbuatan manusia, dan istilah hati merujuk pada pusat seluruh pikiran manusia. Jadi kekudusan itu menyentuh dua aspek penting yang tidak dapat berdiri sendiri, yaitu perbuatan dan seluruh pikiran manusia. Kekudusan diperoleh dari hubungan yang akrab dengan Tuhan, yang digambarkan oleh pemazmur sebagai orang yang senantiasa menanyakan dan mencari wajah Allah. Itulah angkatan orang-orang yang menanyakan Dia, yang mencari wajah-Mu, ya Allah Yakub, sebagaimana dicatat dalam Mazmur 24 ayat yang ke-6 tadi, saudara. Saudara kekasih di dalam nama Tuhan Yesus, kekudusan hidup adalah hal yang sangat sulit dilakukan dalam proses pertumbuhan rohani seseorang. Padahal kekudusan adalah unsur penting yang membuat seseorang bertumbuh secara progresif. Kita masih sangat sering merasa tergoda melakukan hal-hal yang sebenarnya kita tahu persis itu salah. Tetapi karena tidak tahan, maka kita melakukannya juga. Memang diperlukan perjuangan dan kepekaan untuk bisa menang atas semua tipu daya iblis yang menginginkan kita untuk terus-menerus berbuat dosa dan jatuh dalam dosa. Karena itu, langkah awal yang harus kita lakukan untuk menjaga kekudusan diri adalah dengan memenuhi pikiran kita dengan firman Allah. Sehingga semua yang kita lakukan dalam hidup ini hanya berlandaskan pada kebenaran firman-Nya, yaitu firman Allah, yaitu pikiran Kristus yang tercermin dalam pikiran kita. Oleh karena itu, kita harus memiliki waktu untuk bersaat teduh atau mengadakan persekutuan pribadi dengan Tuhan, sehingga firman yang kita renungkan itu menjadi rema dalam hidup kita dan memimpin kita di dalam terang firman Tuhan. Amin, saudara. Luar biasa. Jadi saudara, apa yang sudah kita lakukan ini sudah benar. Amin, saudara. Ya, mari kita lanjutkan, saudara. Ya, iman kita memanggil kita untuk secara terus-menerus melepaskan apa yang menyita ruang dalam hati dan pikiran kita, serta memperkenalkan diri kita diisi oleh kebenaran firman Allah. Inilah yang harus kita pahami. Sebagai penguasa, maka Dia memiliki semuanya. Semua bangsa memuji Tuhan dengan semua bahasa yang dimilikinya, termasuk kita yang hadir pada saat ini. Kita memuji Allah, kita beribadah kepadanya melalui bahasa yang kita bisa pahami. Itulah perspektif teologis kita. Saudara kekasih di dalam nama Tuhan Yesus, jangan pernah mengurung kebesaran Allah dalam otak kita yang sempit. Teologi adalah satu cara untuk mengenal Allah, tetapi tidak boleh kita mengurung Allah dalam tembok pemahaman kita, karena Allah jauh lebih besar dari itu. Tetapi mari kita memahami Dia sebatas apa yang Alkitab ajarkan kepada kita. Jangan pernah mengambil satu bagian dan mengabaikannya yang lainnya. Kita harus melihatnya secara komprehensif, secara menyeluruh, termasuk tentang pengakuan kita kepada Tuhan yang adalah pemilik alam semesta, yang secara khusus juga adalah pemilik hidup kita. Marilah kita menundukkan diri kita di bawah kehendak-Nya yang mulia. Amin, saudara. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Baik, mari saudara kekasih dalam nama Tuhan Yesus. Luar biasa, pada malam hari ini kembali Tuhan melalui Raja Daud, saudara, mengajarkan kita untuk menyadari bahwasanya Allah adalah Sang Pencipta alam semesta. Saudara, apa yang boleh kita dengar pada malam hari ini, saya berdoa dan berharap itu akan membuat kita semakin bergairah kepada Tuhan, saudara. Semakin kita bersemangat dan rindu untuk mencari wajah Tuhan. Saya secara pribadi, saudara, rasanya lama sekali untuk menunggu petang, untuk bisa hadir bersama saudara menikmati firman-Nya. Demikian juga pada pagi hari, saudara. Ya, kita mulai ibadah pada jam 6, tapi jam 4 kadang-kala saya sudah bangun, saudara. Ya, kenapa, saudara? Ya, karena ingin bersama dengan saudara. Kenapa? Karena saya rindu dan rindu, saudara. Mari, saudara, ya, kita isi kehidupan kita, di sisa-sisa kehidupan kita ini dengan kebenaran firman-Nya. Amin, saudara. Mari kita satukan hati kita, kita berdoa. Haleluya.
Kembali kami mengucap syukur Tuhan karena kebaikan-kebaikan yang Kau limpahkan atas kami. Kami mengucap syukur karena Tuhan terus menyertai kami. Tuhan terus mengajar kami, menuntun kami, menggembalakan kami. Biarlah Tuhan kami menjadi umat yang Tuhan kenal. Dan kami berdoa perkenanan Tuhan turun bagi kami. Dan jadikan kami Tuhan untuk menjadi saksi-Mu, alat-Mu untuk memberitakan firman-Mu sampai ke ujung-ujung bumi ya Allah. Oh terima kasih Bapa, terima kasih. Secara khusus hamba-Mu berdoa ya Allah, biarlah Tuhan Kau yang memberkati setiap umat-umat-Mu Tuhan, khususnya yang ada di saluran khotbah pendeta ini yang sedang mengikuti pengajaran ini ya Tuhan. Biarlah Bapa kami Tuhan boleh terus taat dan setia kepada Tuhan. Kami berdoa ya Allah untuk setiap keluarga-keluarga, bahkan kota di mana kami tinggal, bangsa di mana kami tinggal. Biarlah kiranya lawatan Tuhan tercurah atas kami di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Mari saudara kekasih di dalam nama Tuhan Yesus. Sebelum kita mengakhiri ibadah kita, arahkanlah hati saudara ke surga. Terimalah berkat anugerah sukacita damai sejahtera dari Allah Bapa di surga. Cinta kasih Yesus Tuhan yang sempurna dan persekutuan dengan Roh Kudus yang manis. Itulah yang menyertai kita dari sekarang hingga Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Kita yang telah diberkati dan percaya bersama-sama kita katakan amin. Amin saudara. Terima kasih banyak. Thank you so much for this special event, evening devotion. Saudara, saya beserta tim ingin mengucapkan dari ladang pelayanan, ladang misi di Medan, salam sejahtera, salam sehat, sukses selalu. Tuhan Yesus memberkati. Immanuel.